Aku sering dengar orang ngomong soal dunia VR dan AR yang sempurna, kayak di film-film science fiction. Kalian pasti pernah lihat salah satu tech company yang bilang sebentar lagi kita bakal masuk ke dunia virtual sepenuhnya. Tapi sebenarnya seberapa dekat sih kita sama dunia itu? Nah, untuk menuju ke sana, setiap gadget maker berusaha bikin versi terbaik yang mereka bisa. Setiap peluncuran, setiap tahunnya, produk baru bikin kita bertanya-tanya. Terutama dari salah satu raksasa teknologi bernama Apple, yang rumornya bakalan ngeluncurin sebuah gadget dengan versi terbaru di akhir tahun 2025. Selamat datang di Pilar Spektra, salah satu dari 3 pilar utama kita sebagai observer. Di pilar ini kita akan coba lebih casual, banyak beropini, bereaksi, soal cita-cita dunia VR dan AR yang sempurna. Virtual reality dan augmented reality, atau kita bisa singkat VR sama AR, emang lagi jadi topik menarik yang gak ada habis-habis diskusinya. Buat yang belum kenal, VR itu adalah singkatan dari virtual reality, di mana kita bisa masuk ke dunia maya secara sepenuhnya. Jadi misalnya nih, kita pakai headset VR. Semua yang kita lihat adalah simulasi komputer. Dunia nyata yang kita kenal di sekitar kita nih, lenyap. Nah, sementara AR adalah singkatan dari augmented reality, yang intinya hanya menambahkan elemen digital ke dunia nyata yang sudah ada. Contohnya nih, kamu main Pokemon Go di smartphone, atau pakai aplikasi petunjuk jalan AR. Kamu tetap nih bisa ngelihat ruangan atau jalanan nyata di depanmu, tapi ada objek virtual yang muncul di layar. Kayak tiba-tiba ada Pikachu gitu. Nah, jadi singkatnya, VR itu benar-benar virtual, pure, immersive, sedangkan AR lebih kayak upgrade dari realitas yang ada. Nah, untuk memudahkan dua istilah ini, muncul istilah baru yaitu XR, atau Extended Reality, yang mencakup berbagai teknologi imersif seperti VR, AR, dan MR, alias Mixed Reality. Istilah ini lebih simpel karena tinggal menggabungkan VR, AR, dan MR. Tapi biar nggak bingung, kita coba pakai terms yang basic aja dulu nih, VR sama AR. Awalnya aku nggak nyangka ada teknologi yang namanya VR. Tapi sebenarnya, ide-ide tentang VR ini udah mulai dikulik sejak puluhan tahun yang lalu. Dulu, di tahun 1960-an, ada penemu Amerika bernama Morton Heilig yang bikin alat bernama Sensorama. Alat itu jadi simulasi bioskop mini yang ngelibatin banyak sens dan indera kita. Jadi pengalaman nonton bioskop kita, kalau pakai Sensorama jadi lebih nyata, lebih real, terupgrade lah. Nggak kayak nonton bioskop pada umumnya. Lalu tahun 1968, Ivan Sutherland dengan timnya di Harvard membuat prototipe awal headset VR AR yang sering disebut Sword of Damocles. Nah, ini headset yang bakal jadi cikal bakal VR. Headset primitif ini punya looks yang retrofuturistik. Jadi dia digantung di langit-langit laboratorium sehingga orang tuh bisa make lalu melihat gambar komputer 3D sambil ngeraba objek. Udah keren banget lah di zaman segitu. Ngomong-ngomong soal perangkat VR, kita juga harus lihat nih siapa aja yang udah pernah nyoba ngembangin teknologi ini. Kalau ngebahas sejarah, ada beberapa device prototype yang unik. Contohnya, tahun 1995, Nintendo pernah ngerilis Virtual Boy. Headset VR merah ala-ala segede gaban ini sayangnya batal di tengah jalan karena terkait kenyamanan saat dipakai. Nah, kemudian ada prototipe Oculus Rift DK1 di era tahun 2010-an. Nah, ini jadi lompatan cukup besar di eranya. Waktu itu, Palmer Luckey bikin starter kit VR murah untuk pengembang yang kemudian jadi cikal bakal VR di era modern. Aku masih ingat nih, berita soal Oculus ini sempat heboh banget di tahun segituan. Sampai pada Maret 2014, Oculus malah dibeli sama Facebook seharga $2 miliar. Yang nantinya berubah jadi Meta, Facebook nih, untuk bantu mewujudkan visi mereka soal dunia VR dan AR yang sempurna. Jujur, sampai saat ini aku masih kejual banget sama visi mereka. Nah, untuk AR sendiri, ada gadget yang pernah ngasih harapan. Siapa lagi kalau bukan the infamous Google Glass, yang muncul di tahun 2013. Kalian pasti masih ingat video parodi Smosh yang sangat terkenal di zaman itu. Waktu itu juga banyak yang gregetan karena kacamata pintar ini bisa ngerekam video sambil nampilin informasi di depan mata. Persis kayak yang video parodi Smosh. Ada juga Microsoft HoloLens. Tahun 2016 keluarnya dan dia lebih serius. Hologram muncul di penglihatan pengguna yang make Microsoft HoloLens ini. Dan pas banget nih buat beberapa tipe pekerjaan di bidang desain.
Tapi sayangnya, Microsoft mengumumkan pemberhentian pengembangannya baru aja di Februari 2025 kemarin. Meski sebagian hanya prototipe atau jatuhnya jadi gadget yang mahal, mereka sempat bikin masa depan AR tuh terasa lebih nyata. Aku sih menduga memang kitanya sebagai konsumen yang belum siap. Kita masih nyaman dengan smartphone di tangan daripada pakai gadget segede gaban di kepala. Bikin pegel nih jadinya. Terus, gimana dengan perkembangan VR atau AR sekarang? VR tampaknya lebih maju dibanding AR nih. Saat ini, kalian semua udah bisa beli VR headset dengan teknologi layar, resolusi, dan tracking yang jauh-jauh lebih baik daripada 10 tahun lalu. Headset seperti Meta Quest 3, Valve Index, Sony PSVR 2, sama Big Screen Beyond 2 yang belakangan ini menarik perhatianku. Karena bobot gadgetnya itu ternyata cuma 107 gram. Dibanding pesaing lainnya nih, dia tuh sekitar 300-800 gram. Nah, si Big Screen Beyond 2 ini looks-nya high-tech banget. Warna oranye, transparan, futuristik. Ngingetin aku banget sama film Ready Player One. Headsetnya juga berukuran kecil, jadi kalau main game lebih ringan dan langsung bisa ngerasain pengalaman imersif. Kedepannya sih aku berharap headset VR bakalan sekecil ini. Jadi kalau main itu nggak ribet, nggak keberatan di kepala. Nah, terus gimana dengan kacamata AR nih? Sejauh yang aku tahu nih, belum ada cerita soal full switch ke kacamata pintar. Masih belum jadi tren lah. Umumnya AR tuh baru muncul di ponsel lewat aplikasi filter yang sering viral itu, atau game revolusioner seperti Pokemon Go. Salah satu tech company yang visinya cukup menjanjikan adalah Apple Vision Pro. Nah, bentar lagi kita bahas nih. Nah, Apple Vision Pro ini dia punya visi yang menurutku unik banget. Jadi dia adalah sebuah headset mixed reality berteknologi tinggi yang bisa gabungin VR sama AR, atau kita sebut XR aja lah. Nah, dengan pakai headset ini, kita akan ditawarkan pengalaman imersif antara virtual dan realitas yang sangat blend nih untuk beberapa aktivitas. Cocok buat untuk bekerja sama buat entertainment. Tapi kekurangan utamanya ya jelas di harganya yang super mahal. Nah, ini mirip sama pas fase early adopters handphone. Pas itu, handphone cuma milik orang-orang tertentu aja. Nah, sekarang kita mulai kulik nih Apple Vision Air dan Apple Glasses. Apple Vision Air ini dikabarkan bakal keluar akhir tahun 2025 atau awal 2026. Headset fenomenal ini diperkirakan akan menggunakan aluminium untuk bodi dan titanium untuk komponen internal. Jadi beratnya tuh bisa berkurang secara keseluruhan. Menurut Park Garment, perangkat ini direncanakan untuk diluncurkan antara akhir 2025 atau awal 2026. Sementara itu, Apple rumornya juga lagi ngembangin Apple Glasses. Belakangan muncul kabar kalau saat ini Apple mengembangkan semacam smart glasses dengan kamera yang berfokus ke AI atau Apple Intelligence. Nah, sayangnya bukan AR hologram seperti di film-film. Jadi kemungkinan Apple Glasses ini lebih mirip sama Ray-Ban Meta, sama Google Glass juga mungkin, daripada kacamata AR superimpose. Nah, kata orang dalam nih, target rilisnya baru sekitar tahun 2027 atau bisa setelahnya. Artinya, kalau kamu berharap pakai AR Glasses Apple dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kayak masih harus sabar dulu deh. Eits, tapi ada info tambahan nih. Ternyata baru aja ada kabar terupdate kalau Google lagi ngeluncurin experience presentation dan live demo dari project terbaru mereka yang bernama Android XR Glasses. Presentasinya dilakuin di acara Google I.O. 2025 dan udah bisa kamu tonton per tanggal 20 Mei ini. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Nah, sampai sini udah kelihatan kan polanya? Ini sama kayak gimana presentasi iPhone di tahun 2007 ngerubah cara kita gunain handphone ke smartphone yang lebih multifungsi. Gimana kalau perilisan produk Apple Vision Pro Air, Apple Glasses, dan yang terbaru, Google XR Glasses nanti sebenarnya adalah sebuah manifestasi dari ide besar yang lagi-lagi akan men-shift cara kita memakai teknologi. Gampangnya kita nggak bakal lagi nih pakai handphone. Bisa jadi kan? Aku sih bakal seneng ya, karena dunia sempurna yang selama ini diidamkan banyak orang bakal punya satu langkah lagi, yang lebih besar dan lebih konkret. Logikanya nih, secara timeline, kita harusnya udah makin deket.
Meta udah ngumumin visi mereka di tahun 2021. Gak lama setelah itu, Apple Vision Pro dirilis tahun 2024. Dan sekarang, di tahun 2025, AI, Artificial Intelligence, lagi naik daun banget. Terlebih lagi, China dengan DeepSeek-nya udah mulai menantang Amerika yang terkenal sama OpenAI-nya. Mereka bikin AI yang open source dan harga pengembangan yang lebih murah. Oke deh, katakanlah dunia sempurna itu real ya. Sekarang kita bicara soal masa depan. Di bidang bisnis masih tersimpan beberapa peluang besar. Banyak perusahaan teknologi dan startup berlomba-lomba nyiptain produk sama layanan buat dunia virtual. Misalnya nih, ada perusahaan yang fokus bikin konten VR untuk showcase produk mereka. Sampai muncul aplikasi AR untuk mempermudah kerjaan arsitek sama desainer. Ini artinya bakal muncul banyak lapangan pekerjaan baru, desainer pengalaman VR, pengembang aplikasi AR, konten kreator di metaverse, sampai teknisi hardware VR. Pekerjaan kreatif dan IT kayak gini pasti banyak dibutuhkan. Malah bisa jadi nih, bisnis rental jadi nambah ke lini penyewaan VR AR untuk beberapa jam. Kita tahulah masih ada rental-rental untuk PS5. Nah ini coba rental VR AR. Persis sama awal-awal PS2 rilis dulu. Rental banyak banget jumlahnya, sampai akhirnya semua orang sekarang sanggup beli dan bisa mainin sendiri di rumah. Dari sekian opini sama prediksi yang baru kita bahas sebelumnya, kita bisa jabarin beberapa manfaat yang nyata dari VR sama AR. Tentu dong, VR itu ada manfaatnya. Misalnya, bisa dipakai untuk pelatihan simulasi beresiko tinggi tanpa bahaya. Dokter bisa belajar bedah lewat dunia virtual, jadi dia bisa ngelakuin yang namanya simulasi operasi. Atau arsitek yang bisa gunain fitur hologram di extended reality atau XR dalam ngedesain gedung. Sektor hiburan dan pendidikan pun diuntungkan nih. Misal, kita bisa tur interaktif ke Tokyo, atau yang paling umum, kita bisa ikut konser virtual dari rumah. AR juga punya keunggulan unik. Dengan AR, kita bisa tetap di dunia nyata, tapi dapat informasi tambahan. Contohnya, aplikasi peta AR yang menunjukkan rute di jalanan. Bahkan di dunia kerja, teknisi bisa dapat instruksi di pandangan mereka lewat AR Googles. Jadi nggak ribet buka-buka HP. Intinya, teknologi ini bisa mempercepat pekerjaan dan memberikan pengalaman baru yang kreatif. Tapi di balik semua kebermanfaatannya, aku juga mikir ada resiko negatif dari VR AR ini. Kalau terlalu lama terbenam di dunia virtual, kita bisa ngelewatin interaksi sosial nyata dan jadi terisolasi. Bahkan kita nggak aware sama surrounding kita, persis seperti yang ada di film Ready Player One. Selain itu, main VR terus-terusan tuh bisa bikin pusing atau mual. Menatap layar lama tuh bikin pegel loh. Motion sickness lah bahasa kerennya. Sedangkan untuk AR, kacamata pintar itu bisa ngerekam data, ngerekam sesuatu, hampir semuanya. Nah, ini bisa menimbulin masalah nih, masalah privasi kalau dipakai sembarangan. Jangan-jangan munculnya AR malah meningkatkan kasus yang menggunakan UU ITE. Resiko kecanduan game VR AR juga nyata, apalagi kalau sampai lupa waktu dan tugas jadi terbengkalai. Jadi, di sisi gelapnya, dunia virtual yang katanya sempurna itu juga punya potensi bahaya nih kalau kita nggak bijak sebagai pengguna. Ibarat pedang bermata dua, kita yang harus selalu pegang kendali. Jangan malah kita dimakan sama teknologi. Orang teknologinya udah canggih banget ini. Jadi, seberapa dekat kita dengan dunia VR dan AR yang sempurna? Menurutku sih belum 100% ya, tapi semua masih on progress. Semua perkembangan hebat jelas terjadi, jelas mendekatkan kita. Tapi masih banyak hal yang harus diatasi, mulai dari aspek software, hardware, kenyamanan, sampai etika dan sosial. Perjalanan menuju dunia imersif yang sempurna, yang jadi idaman banyak orang, tentu masih panjang. Tapi aku masih optimis kalau setiap tahun kemajuan baru akan terus diraih. Apalagi sekarang artificial intelligence juga ikutan berkembang nih. Mungkin suatu hari nanti kita benar-benar bisa menjalani kehidupan virtual atau melihat dunia nyata dengan tampilan AR yang mulus tanpa hambatan. Terima kasih sudah menonton Spektra sampai akhir. Silahkan like, share, dan subscribe jika kita sefrekuensi. Jangan lupa tulis di kolom komentar mau bahas topik apa lagi nih untuk pilar-pilar lainnya. Sampai jumpa!